Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Minggu kemarin, Bu Lulu sudah menyampaikan materi ikatan kimia juga secara umum. Minggu sekarang, pada saat ini, Pak Rahmat akan menyampaikan materi jenis-jenis ikatan kimia. Yaitu kita mulai dari yang pertama adalah ikatan ion. Ya. Adapun kompetensi dasarnya membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam, serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur yang lain. Menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia. Dalam hal ini ada valensi yang disebut dengan duplet dan oktet. Dan elektron valensi bukan gas mulia atau yang disebut dengan struktur Lewis. Menjelaskan proses terjadinya ikatan ion dan contoh senyawanya. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, menjelaskan kestabilan unsur dengan tepat. Yang kedua, menuliskan proses terjadinya senyawa ion dengan tepat. Coba kita perhatikan, anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di depan ini, tabel dan susunan elektron. Ya, susunan elektron unsur golongan 8A atau yang biasa disebut dengan gas mulia. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada dalam tabel itu ke bawah ada kulit, yaitu helium, He, neon, Ne, argon, Ar, kripton, Kr, xenon, Xe, dan radon, Rn. Masing-masing atom menempati kulit pertama yang disebut dengan kulit K, kulit kedua disebut dengan kulit L, kulit ketiga disebut dengan kulit M, kulit keempat, dan seterusnya. Konfigurasi elektron gas mulia ini tergolong konfigurasi yang penuh dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil dengan elektron valensi berjumlah 8 atau disebut dengan istilah oktet. Kecuali helium. Kecuali helium yang berjumlah 2 atau disebut dengan duplet. Jadi anak-anak bisa lihat yang atas itu pada kulit K saja untuk helium elektron valensinya 2 dan unsur yang selanjutnya di bawahnya itu elektron valensinya 8 semua pada kulit terluarnya. Kita lanjutkan. Ini adalah tabel periodik unsur di mana tabel unsur golongan 8A, kita lihat yang paling pojok, yang berwarna merah, paling pojok, dimulai dari helium, neon, argon, xenon, kripton, xenon, dan radon. Ya. Ada 6 unsur. Ini adalah kelompok gas mulia, di mana gas mulia ini unsur-unsurnya bisa berdiri sendiri. Jadi di alam unsur ini bisa berdiri sendiri, berbeda dengan unsur yang lain. Kalau unsur yang lain harus saling berikatan supaya stabil. Inilah kenapa kita mempelajari mengenai ikatan kimia, karena ada unsur yang stabil ini tadi. Kita lanjutkan. Gambar di atas itu adalah konfigurasi elektron gas mulia, di mana elektron berputar. Yang berputar itu adalah elektronnya. Ya, elektron berputar. Itu adalah elektronnya. Sedangkan yang tidak berputar itu adalah proton dan neutronnya. Yang kita pelajari di sini adalah yang berputar, yaitu elektronnya. Jadi susunan elektronnya. Kita bisa lihat helium itu kulitnya hanya kulit K saja, hanya 2 elektron. Terus neon itu kulitnya kita lihat di situ ada 2, K dengan L. Berikutnya argon yang paling bawah itu kulitnya ada 3, K, L, dan M. Di mana kulit yang paling akhir itu diisi oleh 8 elektron. Atom-atom yang lain, artinya di luar helium, neon, argon, xenon, radon, kripton, ya, itu memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia ini. Atom unsur lain agar bisa stabil,
menjadi oktet atau duplet itu dengan dua cara ya. Cara yang pertama ini yang akan kita pelajari, yaitu serah terima elektron yang biasa disebut dengan ikatan ion. Yang kedua, dengan cara pemakaian elektron bersama atau ikatan kovalen. Untuk ikatan kovalen akan dijelaskan lebih lanjut minggu depan oleh Ibu Timur. Kita akan mulai dari ikatan ion. Perhatikan lagi di sini, Pak Rahmat ambil contoh atom Li. Atom Li ini memiliki nomor atom 3. Ya, kalau kita perhatikan nomor atom 3, itu dekat dengan atom yang mana dari tabel yang ada. Ya, maaf yang di tabel itu hanya tertulis 3 saja, tapi sebenarnya itu sampai 6 ya. Jadi setelah helium, neon, argon, itu ada kripton, xenon, dan radon. Kita hanya untuk memperjelas saja, persingkatnya saja. Singkat dan jelas artinya. Kita mulai dari atom Li. Nomor atom Li ini 3. Atom ini lebih dekat, kalau kita lihat dari tabel, ya, dari gambar ini, lithium ini ternyata lebih dekat ke yang nomor atomnya 2. Nomor atom 2 itu adalah helium. Ya, yang nomor atomnya 2, helium. Konfigurasinya adalah kulit K itu 2 elektron, kulit L 1 elektron. Agar atom Li stabil seperti gas mulia, seperti helium maksudnya, ya, maka atom Li ini akan cenderung untuk melepaskan elektron, ya, akan melepaskan elektron ya. Jadi 1 elektron yang pada kulit terluarnya itu akan dilepas. Ya. Yang susunannya 21, itu 1 elektronnya akan dilepas. Kita bisa lihat dari gambar yang ada di bawahnya. Ya. Berapa elektron yang dilepas? 1, ya. Li melepaskan 1 elektron, membentuk Li positif yang stabil. Jadi Li-nya stabil. Nah, kita bisa lihat di sini yang berputar itu, ya, itu elektron pada kulit K, sedangkan Li 1 elektron, ya, itu yang diam itu akan bergerak, ya, nah, pindah keluar maksudnya, ya, itu akan dilepas, sehingga Li akan bermuatan positif 1, ya, Li positif. Ini menjadi atom yang stabil, unsur yang stabil. Ini untuk Li, ya, ini untuk Li. Pak Rahmat ambil contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya adalah atom oksigen, O. Atom O dekat dengan, di situ ada pilihannya helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Ya, helium itu 2, neon itu 10, argon itu 18, kripton itu 32, tapi dan seterusnya. Ya, kita sampai 3 saja, helium, neon, argon saja. Karena yang paling dekat kita ambil yang paling dekat dengan oksigen. Ya. Oksigen ini memiliki nomor atom 8. Adapun susunan elektronnya adalah 26. Berarti yang kita lihat adalah kulit terluar dari oksigen ini adalah 6 kulit terluar atau elektron valensinya. Ini lebih dekat kemana? Ya, supaya stabil. Ya, 6 ini cenderung lebih dekat ke, ya, lebih dekat ke 8 supaya stabil. Ya, sehingga atom O ini akan cenderung untuk menerima. Ya, ya, elektron kita lihat sini, ya, tadi atom O akan cenderung untuk menerima. Ya, 2 elektron membentuk O2- yang stabil. Bisa lihat. Nah, jadi ikatan yang terjadi antara atom yang melepas elektron yang disebut dengan unsur logam, ya, kelompoknya unsur logam itu adalah golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A. Dengan atom yang menangkap elektron atau unsur non-logam. Ini termasuk kelompok unsur golongan 5A, 6A, dan 7A. Jadi antara unsur logam dengan unsur non-logam, apabila berikatan, ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan ikatan ion. Ya, ikatan ion. Sedangkan senyawa pembentuk ikatan ion ini disebut dengan senyawa ion. Contoh ikatan ion yang pertama, kita mulai dari ikatan antara Li dengan O. Ikatan ionnya adalah Li2O. Ya, Li2O atau nama kimianya adalah lithium oksida. Bah, kita perhatikan di sini tabelnya, gambarnya maksudnya, ya. Mula-mula unsur logam dalam hal ini adalah Li, konfigurasinya 21 tadi ya, Li21.
Ini ingin stabil dengan melepas satu elektron membentuk Li positif. Elektron yang dilepas oleh Li ditangkap oleh atom atau unsur non-logam, yaitu oksigen. Ya, oksigen ini susunannya 26. Tadi Pak Rahmat sudah sebutkan, jelaskan di awal, ya, bahwa konfigurasi elektron untuk oksigen itu 26. Ya, agar stabil, oksigen ini membutuhkan 2 elektron saja, membentuk O2-, 2 elektron. Sehingga satu atom O ini membutuhkan 2 atom Li. Lebih jelasnya kita bisa lihat dari gambar animasi berikut ini. Kita bisa lihat Li yang atas ya diberikan kepada oksigen yang pertama. Berikutnya Li yang bawah diberikan juga kepada oksigen. Sehingga susunannya menjadi Li2O. Ya, ini adalah contoh ikatan ion yang pertama. Adapun ikatan ion yang kedua, contohnya yang lain. Ikatan ion pada senyawa NaCl, natrium klorida. Atom Na yang berupa logam, ya, logam ini memiliki nomor atom, ini kelompok logam ya. Nomor atomnya 11, konfigurasinya 281. Satu elektron pada atom Na ini yang berada pada kulit terluar ini cenderung akan dilepas. Ya, cenderung akan dilepas. Ya, tidak diterima ya, cenderung akan dilepas. Sedangkan Cl ya, atom Cl ini adalah atom non-logam. Ini memiliki nomor atom 17. Konfigurasinya 287. Supaya stabil, maka 7 elektron pada kulit terluar ini cenderung akan menerima 1 elektron. Ya, sehingga Na-nya melepas 1 dan 1 elektron ini akan diterima oleh atom Cl. Terbentuklah senyawa NaCl. Kita bisa lihat gambar ya, animasinya. Jadi ini dua contoh ikatan kimia yang sudah Pak Rahmat sebutkan tadi. Ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi yang sudah Pak Rahmat sampaikan ini. Untuk materi selanjutnya, materi ikatan kovalen akan disampaikan minggu depan oleh Ibu Timur. Semoga anak-anak bisa menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat ini. Dan materi ini insya Allah sangat bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, kita akan pamit lagi dan ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.